Penyelenggaraan KTT G20 di Bali tinggal beberapa hari lagi. Meski persiapan sudah hampir 100%, ketegangan menghadapi perhelatan tahunan ini tak bisa disembunyikan. Sejak Rusia menginvasi Ukraina pada Februari lalu, urusan KTT G20 jadi ruwet. Amerika dan negara-negara barat bersikeras agar Presiden Vladimir Putin tidak diundang ke Bali. Mereka mengancam akan memboikot KTT jika Putin ikut hadir dalam pertemuan itu. Pertanyaannya, apakah Indonesia akan berhasil melaksanakan perhelatan besar ini? Apa yang harus dilakukan jika Presiden Rusia dan Presiden Amerika hadir? Dan bagaimana mengatasi kecanggungan yang muncul nanti? Yuk kita bahas. It's not China's maritime. Another source of tension between Germany the US and and India China will be is sending the warships. The war in Ukraine is entering a new Protests phase. have turned violent in dozens of KTT G20 yang akan berlangsung di Bali minggu depan adalah pertemuan tingkat tinggi ke-17. Pertemuan G20 pertama kali diselenggarakan pada tahun 1999 sebagai respon dari krisis ekonomi global yang terjadi ketika itu. Pada mulanya, pertemuan G20 hanya dihadiri oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Baru pada tahun 2008, para pemimpin tertinggi negara-negara anggota ikut hadir. Pertemuan G20 diadakan sekali setiap tahun, kecuali pada tahun 2009 dan 2010, yang diadakan sebanyak 2 kali dalam setahun. Ini yang menjelaskan mengapa KTT G20 di Bali disebut sebagai KTT yang ke-17, bukan yang ke-15. Tujuan utama pertemuan organisasi antar pemerintah ini mendiskusikan tantangan ekonomi dan keuangan global. Di ujung acara, KTT ini akan mengeluarkan komunike, sebuah keputusan yang dirumuskan bersama. Penyusunan komunike dianggap sebagai salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan KTT. Jika Indonesia gagal mengajak negara-negara anggota menyusun komunike, KTT Bali akan dianggap gagal. Sebagian pengamat khawatir Rusia bakal menjadi kendala tidak tercapainya kesepakatan dalam merumuskan komunike. Gejalanya sudah terlihat pada pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara G20 pada Juli lalu. Pertemuan side event G20 paling bergengsi itu gagal merumuskan komunike. Pemicunya adalah pembahasan tentang sebab resesi dan krisis pangan yang kini dialami dunia. Delegasi Amerika dan Eropa menganggap invasi Rusia sebagai biang keladinya, sementara delegasi Rusia menyalahkan embargo Barat sebagai penyebab utamanya. Kegagalan pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral itu menjadi momok bagi panitia KTT G20 di Bali. Selama ini, FMCBG atau Finance Minister and Central Bank Governors Meeting dianggap sebagai side event paling penting menjelang acara puncak G20. Agaknya Indonesia harus belajar dari KTT G20 ke-9 yang diselenggarakan di Brisbane, Australia. Ketika itu, suasananya mirip dengan apa yang terjadi sekarang. Pemicunya juga sama, yakni Rusia. KTT Brisbane diadakan di tengah kemarahan negara-negara barat terhadap invasi Rusia ke Crimea, sebuah wilayah yang menjadi bagian dari Ukraina juga. Tak hanya itu, KTT Brisbane diselenggarakan di tengah kemarahan warga Australia dan dunia kepada Rusia akibat jatuhnya pesawat Malaysia Airlines MH17. Pesawat yang membawa 298 penumpang itu dirudal pasukan pro-Rusia di Ukraina. 38 warga Australia termasuk yang tewas di dalamnya. Dengan latar belakang seperti itu, penyelenggaraan KTT Brisbane berlangsung tegang. Amerika dan sekutunya meminta agar Rusia tidak diundang. Tapi Tony Abbott, Perdana Menteri Australia ketika itu, berusaha melobi semua negara anggota untuk tetap berkomitmen hadir. Syukurlah kerja keras Perdana Menteri Abbott membuahkan hasil. Seluruh kepala negara dan pemerintahan bersedia hadir dengan pengawalan acara yang super ketat. Hanya Presiden Argentina yang tidak hadir karena sakit. Dia diwakili oleh seorang menterinya.
Penyelenggaraan KTT Brisbane barangkali merupakan pertemuan yang paling menegangkan dalam sejarah G20. Untuk menjaga keamanan Presiden Putin, Rusia mengirimkan 2 kapal perang yang diparkir dekat perairan Australia. Merasa terintimidasi, Australia meresponnya dengan mengirimkan 2 kapal perang tandingan dan 1 pesawat anti kapal selam yang berputar di perairan Australia selama KTT berlangsung. KTT Brisbane diselenggarakan dengan penuh kekikukan. Sebagian peserta enggan bersalaman dengan Presiden Putin. Sadar dirinya menjadi pusat masalah, Putin kemudian meninggalkan acara dan balik ke Moskow sebelum KTT usai. Acara penutupan berlangsung tanpa kehadiran Presiden Rusia itu. Namun demikian, dengan segala dramanya, KTT G20 Brisbane berhasil merumuskan komunike. Perdana Menteri Abbott senang dan masyarakat Australia bisa bernafas lega. Pengalaman di Brisbane itu harus menjadi pelajaran bagi Indonesia. Presiden Jokowi harus menyiapkan langkah-langkah khusus jika Presiden Putin jadi datang. Harapan rakyat Indonesia akan keberhasilan KTT G20 di Bali sangat besar. Survei SMRC yang dirilis pada Agustus silam mengungkapkan sebagian besar responden atau sekitar 88% yakin bahwa pemerintah Indonesia mampu menjalankan pertemuan G20. Sekitar 81% responden juga meyakini bahwa kepemimpinan Indonesia dalam G20 akan membawa manfaat, khususnya dalam upaya mengatasi kenaikan harga. Sebagian besar rakyat Indonesia memang tidak tahu apa itu G20. Menurut survei SMRC itu, hanya 33% orang yang tahu bahwa Indonesia kini menjadi presiden G20 lebih sedikit lagi, yakni hanya 23%. Keberadaan delegasi Rusia di Bali memang berpotensi memantik ketegangan atau kecanggungan. Sebagian besar anggota G20 mengecam invasi Rusia ke Ukraina. Hanya ada 3 negara dalam KTT ini yang bersikap abstain ketika PBB mengajukan resolusi kecaman terhadap Rusia, yakni China, India, dan Afrika Selatan. Ketiga negara ini adalah sekutu Rusia dalam BRICS, Organisasi Kerjasama Ekonomi Negara-Negara Ambang Industri. Hanya Brazil, anggota BRICS yang tidak ikutan abstain dalam resolusi PBB itu. Namun demikian, ketika PBB mengajukan resolusi berikutnya agar Rusia dikeluarkan dari Dewan HAM PBB, Brazil memilih abstain. BRICS adalah organisasi antar pemerintah yang seluruh anggotanya berada dalam G20. Negara-negara BRICS bisa menjadi icebreaker untuk memecah ketegangan dan kekikukan selama KTT berlangsung. Jika Presiden Putin datang, sebaiknya dia ditempatkan dekat dengan delegasi Brazil, India, China, atau Afrika Selatan. Jadi, kalau Presiden Amerika atau pemimpin negara-negara Barat bete, mereka tak berhadapan langsung dengannya. Sejauh ini, solidaritas negara-negara BRICS cukup bisa diandalkan. Beberapa kali, mereka saling mendukung keputusan penting di PBB. Ketika kasus Uighur diusulkan untuk diangkat misalnya, negara-negara BRICS yang ada di Dewan HAM PBB memilih abstain, yang artinya secara tidak langsung mendukung China. Dari 20 anggota G20, hanya 7 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Inggris, dan Turki yang tergabung dalam NATO. Beberapa negara lain, khususnya Argentina, Meksiko, Arab Saudi, dan Indonesia, berusaha menjaga hubungan baik dengan Rusia. Pada akhirnya, KTT G20 adalah pertaruhan bagi Indonesia. Slogan "Recover Together, Recover Stronger" akan kehilangan maknanya jika Indonesia tidak sanggup mengatasi perbedaan di antara negara-negara anggota. Kita berharap semoga hal-hal buruk tak terjadi dan penyelenggaraan KTT berjalan lancar.